Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mencari Makna. Channel yang memberikan quote-quote bijak, pemikiran, dan prinsip hidup seorang tokoh yang terkenal. Tidak berhenti di situ, kami juga akan mencari makna yang tersimpan dalam quotes tersebut, sehingga pesan yang ada di dalamnya bisa tersampaikan dengan yang baik. Tetapi makna yang bisa kami ambil hanyalah dari pemikiran kami dengan beberapa referensi. Bisa saja salah dan bisa juga benar. Jika kalian mempunyai pemikiran lain dalam mencari makna ini, silahkan komen dan kita diskusi bersama. Kali ini kami akan mengulas beberapa quote dari seorang raja hebat dari Makedonia yang telah menaklukkan sepertiga dunia. Beliau adalah Alexander the Great atau Alexander yang Agung. Sejarah singkat dari beliau awalnya adalah seorang raja Makedonia, hingga menginvasi ke kerajaan lain, hingga bisa menjadi Firaun Mesir dan raja di Raja Iran. Alexander lahir di Pella pada tahun 356 sebelum Masehi dan meninggal di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi. Usia Alexander hanya sampai 33 tahun, tapi kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas sehingga mendapat gelar The Great atau yang Agung. Itulah sejarah singkat dari Alexander the Great. Saatnya kita masuk dalam pemikiran-pemikiran beliau yang akan kita cari tahu makna yang terkandung di dalamnya. Menurutku, orang yang penuh semangat itu tidak memiliki tujuan lain dari kerja selain kerja itu sendiri. Orang yang semangat melakukan sesuatu, justru disitulah letak kebahagiaannya. Proses dan semangat pada kerja itulah kebahagiaannya, bukan pada hasilnya. Kadang-kadang orang yang hasilnya sudah terpenuhi bisa saja malah menjadi gelisah, dan kadang-kadang juga bingung, ini harus ngapain lagi ya? Dia akan bingung karena targetnya sudah tercapai dan tak tahu mau ngapain lagi. Hingga akhirnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Alexander, orang yang punya semangat besar itu tidak mempunyai tujuan apa-apa. Karena hakikat kerja itu membahagiakan. Dengan kerja menunjukkan bahwa kita itu ada. Jadi kalau hanya fokus jalan pintas untuk menggapai hasil saja, dan jika menggunakan kerangka berpikir dari quotes Alexander ini agak kurang membahagiakan. Dalam kehidupan Alexander sendiri, dia juga terus-terusan menaklukkan dunia hingga yang menghentikannya itu penyakit dan usianya. Mungkin saja proses penaklukannya itu yang membuat dia merasa bahagia, sehingga dia terus-menerus bekerja untuk menaklukkan dunia. Aku lebih suka hidup yang pendek dalam kejayaan daripada umur panjang dalam ketidakjelasan. Ini adalah sebuah pengingat kepada kita yang selalu meminta umur yang panjang terus. Padahal yang lebih penting dari itu adalah kualitas umur kita saat hidup. Kita manfaatkan untuk apa anugerah hidup kita ini. Kalau kita hanya menginginkan umur yang panjang tetapi dalam ketidakjelasan, tidak bermanfaat, atau bisa jadi melakukan hal-hal yang negatif yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, mungkin lebih baik sesuai dengan pernyataan Alexander tadi bahwa hidup yang pendek tetapi dalam kejayaan atau kemanfaatan dan melakukan hal-hal yang baik. Sehingga Tuhan memberikan kita kehidupan itu benar-benar digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya, bukan panjang atau pendeknya umur seseorang, tetapi seberapa besar kemaslahatan dirinya untuk orang lain dan keberkahan dirinya dalam menjalani hidup. Itu dibuktikan dengan usia Alexander yang hanya sampai pada umur 33 tahun, tetapi sudah bisa menaklukkan sepertiga dunia dan menggapai kejayaan. Aku tidak takut sepasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Namun aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Sepasukan singa yang dipimpin oleh domba, walaupun dia sepasukan singa yang ganas, tetapi hanya dipimpin oleh domba, ya akan menjadi seperti domba, karena dia akan diarahkan dan diatur oleh domba. Tujuan dan visinya hanya seperti domba,
Meskipun hakikatnya dia adalah singa, dia tidak akan menakutkan lagi dan ganas lagi, karena dia akan menjadi domba. Namun, aku takut sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Meskipun hanya domba, tapi dipimpin oleh singa, ya dia akan berpikir, bervisi, bertindak, dan berperilaku seperti singa. Itu lebih mengerikan daripada yang tadi. Jadi kuncinya terletak pada pimpinannya. Mengerikan atau tidaknya pada suatu kelompok tergantung siapa pemimpinnya, domba atau singa. Ada satu kemuliaan tersendiri saat mendengarkan omongan jelek tentang diriku, meskipun aku melakukan yang terbaik. Memang terkadang omongan jelek itu ada, akan selalu ada, entah itu dari teman kita, dari tetangga kita, bahkan mungkin dari keluarga kita. Tapi menurut Alexander, saat dia mendapat omongan jelek, dia merasa mulia, meskipun dirinya sudah melakukan yang terbaik. Mengapa? Ya karena apa yang terbaik yang kita berikan itu ada efeknya, yaitu diperhatikan. Dan itu adalah sebuah apresiasi dan mulia menurut Alexander. Ini juga penting yang bisa kita ambil pelajarannya dalam hal memimpin. Bahwa dalam setiap level kepemimpinan, pasti pemikiran orang yang dipimpin itu berbeda-beda. Yang kita anggap positif, tidak selalu positif di mata orang lain. Tapi, kalau diambil dari kutipan Alexander ini, kan yang penting kita sudah melakukan hal yang terbaik yang kita mampu. Setelah itu, apapun komentar orang akan menunjukkan apresiasinya, dan bisa kita anggap sebagai sebuah kemuliaan tersendiri dalam melakukan sesuatu yang terbaik. Kuburkan aku dan jangan buat monumen apapun. Biarkan tanganku menjulur keluar sehingga orang-orang tahu ia yang menaklukkan dunia tidak membawa apapun saat mati. Untuk quote yang terakhir ini, teman-teman pasti sudah tahu makna yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah sebuah renungan tersendiri untuk teman-teman agar bisa paham dan menjadi pengingat kepada kita. Itulah beberapa kutipan dan pesan makna dari Alexander the Great yang dapat kami bagikan untuk teman-teman. Jika kalian mempunyai pemikiran lain dalam menafsirkan atau mengambil makna dalam kutipan dan pesan Alexander ini, silahkan komen di bawah, kita diskusi bersama. Karena kami juga mempunyai pemikiran yang terbatas dan masih perlu banyak belajar lagi dalam berpikir. Jadi tolong ingatkan kami jika ada yang salah dalam penyampaiannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.